Ya, Oh iya, bahas apa itu manajemen saya risiko. ketika Jadi yang dalam manajemen risiko itu yang pertama ada risiko yaitu peristiwa ketidakpastian yang dapat mempengaruhi sasaran perusahaan. paham. Sedangkan manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan respons terhadap faktor-faktor yang dapat Email merangsang dari Pak tujuan Steven. atau kelangsungan organisasi. Tujuannya untuk mengurangi kemungkinan dan dampak negatif dari risiko sambil memaksimalkan peluang atau create and protect value. Komponen utamanya termasuk identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan serta evaluasi. Oke, kemudian ada jenis-jenis risiko. Yang pertama adalah risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan bayar dalam memenuhi kewajibannya. Lalu ada risiko pasar, risiko yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan lain-lain. Lalu ada risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu ada risiko operasional, yaitu risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Contoh eksternal itu seperti demo dan bencana. Kalau untuk yang masukin Lalu ada di Maret risiko ini nggak ada strategik, masalah ya? risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Lalu ada risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan dan regulasi yang berlaku. Oke, baik. Lalu ada risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum Lagi ya Pak. atau kelemahan aspek yuridis. Lalu yang terakhir ada risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan seperti mitra bisnis, pelanggan, dan lain-lain terhadap bisnis perusahaan. Ya Pak Otong bahwa surat tersebut berbeda dengan rencana awal. Oke, ini ada beberapa contoh sasaran untuk manajemen risiko. Jadi yang salah itu adalah meningkatkan penjualan karena terlalu umum, tidak ada aturan, dan tidak jelas kapan. Yang benar adalah sasaran kita harus meningkatkan penjualan produk obat generik sebesar 15% pada tahun 2025 melalui perluasan distribusi ke 10 provinsi baru. Lalu ada sasaran kepatuhan. Contoh yang salah adalah seperti patuhi semua regulasi pemerintah. Itu terlalu luas dan tidak actionable. Yang benar adalah memastikan seluruh cabang apotek melaporkan kewajiban perpajakan bulanan sesuai ketentuan DJP paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pak Otong, kalau kita mengirimkan surat tersebut, kita Lalu menginformasikan ada hal yang sasaran keliru, keuangan. Pak Otong. Contoh yang salahnya adalah meningkatkan profitabilitas. Yang benar adalah meningkatkan margin laba bersih minimal 5% melalui efisiensi biaya operasional sebesar 50 miliar pada tahun 2025. Jadi keliru juga gitu. Lebih baik di hold dulu. Lalu kita akan bahas apa itu budaya risiko. Jadi budaya risiko adalah nilai keyakinan, pengetahuan, sikap, dan pemahaman bersama tentang risiko yang dianut oleh seluruh insan di dalam suatu organisasi. Ini bukan tentang sekedar tentang dokumen atau prosedur formal, melainkan tentang melakukan sesuatu terkait risiko. Beliau tidak Analogi sederhana seperti jika manajemen risiko adalah otak yang menganalisis, maka budaya risiko adalah DNA atau kepribadian organisasi yang menentukan perilaku dan respons alami terhadap risiko. Gimana kalau gitu? Oke, selanjutnya ada peran budaya risiko, sadar risiko dalam transformasi perubahan. Di antaranya ada akselerator inovasi, lalu peningkat agilitas dan resiliensi, lalu penjaga keberlanjutan, dan pembangun kepercayaan. Oke, selanjutnya saya membahas RCSA sebagai alat pembangun budaya risiko. Risk Control Self Assessment adalah sebuah proses partisipatif di mana sebuah tim atau unit kerja secara bersama-sama melakukan evaluasi komprehensif atas risiko dan pengendalian mereka. Yang pertama ada mengidentifikasi, yaitu risiko-risiko yang relevan dengan tujuan dan operasional unit kerja, lalu menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut secara objektif. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas kontrol atau pengendali yang sudah ada saat ini. Yang terakhir, menyusun rencana tindakan action plan untuk memperbaiki kontrol yang Nah, bagaimana RCSA membangun risiko dengan mendorong kepemilikan, meningkatkan kesadaran, menciptakan bahasa yang sama, dan memberdayakan karyawan. Bapak bisa apa? Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab dalam RCSA. Keberhasilan RCSA bergantung pada kolaborasi efektif antara berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang jelas.
BPO atau Business Process Owner sebagai pemilik proses bisnis bertanggung jawab penuh dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko di area masing-masing. Manajemen risiko bertindak sebagai fasilitator, menyediakan metodologi, alat, dan pelatihan yang diperlukan untuk pelaksanaan RCSA yang efektif. Lalu ada audit internal untuk memberikan jaminan independen atas efektivitas proses RCSA dan validitas hasilnya untuk memastikan objektivitas. Iya betul, jadi nanti last minute Bapak Selanjutnya ada impact. secara jam Impact juga kuantitatif pas yaitu ketika impact posisinya dalam manajemen risiko merujuk pada udah tingkat lewat, keparahan silakan atau saya bahas konsekuensi di dari jam terjadinya suatu risiko lepas pada kantor. tujuan atau operasi organisasi. Aman ya? Lalu ada penilaian impact. Penilaian impact yaitu penilaian dilakukan untuk mengukur dampak finansial, Bapak bisa operasional, apa nih? reputasi, atau legal dari suatu risiko. Lalu ada penggunaan impact yang menentukan Jangan. prioritas tindakan berdasarkan seberapa besar kerugian yang dapat ditimbulkan. Lah Bapak kalau kondisi gempa itu Bapak kalah nanti pasti bakal kekirim itu nanti. Jadi ada Itu risk yang maturity manajemen index. betul ya. Oke, ini ada beberapa contoh RMI berbasis kinerja. Bingungnya kenapa Dibagi dua, ada aspek dimensi dan aspek kinerja. Dalam aspek dimensi ada budaya dan kapabilitas risiko, organisasi dan tata kelola risiko. Pak Yang Arif ketiga, ada ini kerangka ada risiko bukan dan Pak Arif? kepatuhan. Yang keempat, proses dan kontrol risiko. Yang kelima, model data dan teknologi risiko. Untuk aspek kinerjanya ada tingkat kesehatan atau final rating dan peringkat komposit risiko. Saja ada case study dalam risk management dalam transformasi bisnis. Jadi ini ada Lego, transformasi dari ambang kebangkitan ke pemimpin pasar. Pada awal tahun 2000-an, Lego berada di ambang kebangkitan setelah melakukan diversifikasi berlebihan ke taman hiburan, video game, dan ini produk yang tidak terkait dengan intimidasi. Inovasi menjadi tidak terkendali dan tidak Karena menguntungkan. kalau dengan alasan koordinasi, Nah, krisis yang mengancam akan itu terjadi terdapat dari diversifikasi bukan koordinasi, berlebihan, yaitu bukan ekspansi ke eksekusi. taman hiburan, video game, dan produk non inti yang Berbeda. menguras sumber daya perusahaan. Jadi Bapak Lalu ada kalau kayak inovasi yang tidak terkendali, pengembangan produk tanpa fokus yang jelas menghasilkan kerugian finansial yang signifikan. Lalu ada ambang kebangkrutan, kondisi keuangan perusahaan mencapai titik terendah dengan ancaman tutup. Lalu dari Ya, masalah tersebut lebih masuk aman. ke kepemimpinan baru dari Jürgen Knudstrom. Jadi visi transformasi dia adalah CEO baru. ya karena saya juga Jürgen nggak menginginkan Knudstrom menerapkan kerangka kerja dan mekanisme yang ketat untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko kritis yang mengancam kelangsungan hidup Lego. Lalu ada manajemen risiko kompleksitas. Ada beberapa poin, ada Iya, identifikasi jadi kita masalah, akan ada pengukuran diskusi di dampak, dan hari strategi Senin jam mitigasi. 10. Aksi mitigasi kompleksitas dapat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu ada komponen berlebihan, jadi itu ribuan komponen unik yang membebani Iya, produksi. ada itu nanti Lalu ada analisis risiko, evaluasi sistematis setiap komponen, dan penyederhanaan pengurangan drastis komponen hingga 50%. Lalu ada manajemen risiko merek, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko mengungkapkan bahwa diversifikasi yang tidak terkendali telah mengancamkan identitas merek Lego. Risiko terbesar adalah kehilangan loyalitas dari penggemar yang terjadi. Risiko kritisnya yaitu kehilangan identitas merek dan loyalitas pelanggan inti. Nah, kembali ke intinya atau itu ada break kembali fokus pada bahwa Lego sebagai produk utama dan ada identitas merek. Lalu ada divestasi aset, melepaskan aset non inti seperti sebagian besar saham taman hiburan Legoland. Lalu ada keselarasan nilai untuk memastikan setiap produk baru sejalan dengan nilai inti merek Lego. Jadi lalu ada ruang aman untuk inovasi. Terdapat 3 poin, ada stabilisasi, uji skala kecil, dan Lego Ideas. Sebenarnya silent dulu aja sih Pak, nggak mesti harus di Nah, hasil transformasi luar biasa, satu produsen mainan paling menguntungkan. Lego berhasil menjadi produsen mainan paling menguntungkan di dunia. Kita akan ada 50% pengurangan kompleksitas, penyediaan komponen yang gratis meningkatkan efisiensi operasional. Lalu 100% dulu aja sampai fokus pada inti, kembali sepenuhnya pada produk dan nilai inti perusahaan. Pelajaran kunci dari Gitu ya. studi case tadi adalah manajemen risiko sistematis, seperti mengelola kompleksitas, pendekatan sistematis, Masih di kantor melindungi soalnya. identitas merek, dan inovasi yang terstruktur. Demikian materi